ke eh, kerajaan Inggris gitu, bagian saintisnya gitu. Nah, ini kisah tentang Anthony van Leeuwenhoek ya. Nah, kemudian ada lagi tadi Bapak Robert Brown. Nah, kalau Bapak Robert Brown ini dia mengamati tanaman namanya Tradescantia virginiana. Nah, dari situ beliau lihat, oh, di bagian dalam sel tumbuhan itu ada bagian bulat yang besar. Nah, itu dia namakan sebagai inti sel atau nukleus gitu. Nah, kemudian dia menetapkan bahwa nukleus itu jadi komponen yang selalu ada di dalam sel-sel. Karena dia ngamatinnya tuh mulai dari bagian ini nih, kepala putik atau yang disebut stigma. Dia juga ngamatin di serbuk sari. Di serbuk sari atau polen ada inti sel juga gitu. Nah, jadi yang menemukan eh, inti sel itu adalah Bapak Robert Brown. Karena mikroskop cahaya memang masih bisa nangkep ini ya, nukleus. Tapi kalau bagian-bagiannya yang lain ini nggak bisa. Nanti kita lihat. Jadi ada batasan yang mampu dilihat dengan mikroskop cahaya. Kemudian kalau Bapak Felix Dujardin, beliau fokusnya kepada bagian dalam. Jadi kalau tadi Robert Hooke itu ngelihat kotak-kotaknya aja, karena kan kalau sel hidup ininya udah nggak ada, jadi kosong. Makanya dia sebut ruang-ruang kosong kecil, hollow space. Nah, tapi kalau Robert Brown ngelihat sel hidup masih ada inti selnya. Nah, kalau Felix Dujardin, beliau ini yakin bahwa bagian yang pentingnya itu isinya gitu, isinya yang bahannya tuh kayak jelly. Waktu itu dia namain bagian dalamnya itu adalah sarcode gitu. Jadi Felix Dujardin yang mulai mengamati isi sel dan mulai fokus ke bagian cairan dalam sel yang dia namain waktu itu sarcode gitu ya. Nah, kalau Bapak Scladen sama Swan, ini Bapak Scladen yang tadi ahli botani atau botanis ya. Kalau ini eh apa sih namanya? Kayak postulatnya Bapak Swan. Jadi mereka setuju bahwa tumbuhan dan hewan yang merupakan organisme makroskopis, kalau kita teliti lagi, lihat di bawah mikroskop, tersusun atas sel-sel yang banyak gitu. Akhirnya dia setuju bahwa semua organisme, baik hewan, tumbuhan, pasti tersusun atas sel, lebih dari satu sel untuk yang makroskopis. Jadi sel adalah unit dasar struktural dan fungsional dalam semua makhluk hidup atau dalam semua kehidupan, dalam semua organisme, gitu ya. Nah, kalau ini Bapak Rudolf Virchow, kalau beliau tadi eh, isinya tuh adalah sel berasal dari sel yang sudah ada, gitu. Jadi sel asalnya dari pre-existing cell. Jadi sel itu nggak ujuk-ujuk ada, dia itu asalnya dari sel yang sebelumnya udah ada, tapi kemudian mengalami pembelahan, yaitu entah pembelahan meiosis, atau sekedar cleavage kayak gini. Nah, kalau yang ini adalah gambar zigot. Nah, zigot itu kita udah belajar ya, zigot itu gabungan antara sperm sama ovum. Sperm haploid, ovum haploid bergabung jadi zigot yang diploid. Nah, zigot ini kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, dia yang tadinya satu sel berkembang jadi banyak sel, tapi dari segi ukuran tetap sama ya. Jadi ini dia mengalami cleavage. Nah, akhirnya ini disebut dalam bahasa Latin omnis cellula e cellula. Jadi sebuah sel baru itu asalnya dari sel yang memang sudah ada sebelumnya, tapi mengalami pembelahan. Nah, ini contohnya zigot yang tadinya satu sel membelah jadi embrio, tumbuh jadi janin, lahir jadi bayi. Jadi bayi tumbuh makin besar badannya, jadi anak-anak, remaja, dewasa gitu.
Nah, itu karena dalam tubuhnya kebentuk sel-sel baru yang meningkatkan massa tubuh dan meningkatkan ukuran gitu ya. Nah, itu Rudolf Virchow omnicellular e-cellula. Nah, kemudian Bapak Johannes Purkinje, yang beliau tuh yang namain bagian dalamnya itu, kalau tadi Felix Dujardin tuh bilangnya sarcode, nah kalau beliau menyebutnya dengan istilah protoplasm atau protoplasma. Nah, nanti dari banyak penemuan-penemuan itu kemudian dijadikanlah sebuah teori, teori sel. Nah, teori sel ini adalah gabungan dari hasil penelitian secara umum tuh ngambil dari hasil penemuannya Bapak Matthias Kleiden, Theodor Swan, sama Bapak Rudolf Virchow. Lalu kemudian diambillah bahwa yang pertama nih, semua organisme, semua makhluk hidup itu tersusun atas satu atau lebih sel. Untuk yang tersusun atas satu sel, maka dia disebut organisme uniseluler. Yang tersusun atas lebih dari satu sel disebut organisme multiseluler. Ya. Nah, kemudian yang kedua, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Atau jadi sel itu bagian terkecil yang menyusun tubuh struktural dan sudah bisa melakukan fungsi kehidupan fungsional dari setiap makhluk hidup. Gitu. Nanti kita akan belajar emang fungsi kehidupannya apa aja sih yang dilakukan oleh sel. Itu sampai dia disebut unit fungsional. Baru yang terakhir, sel-sel baru asalnya dari sel-sel yang sudah ada sebelumnya. Omniselula, iselula. Ya. Kayak sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Salda ini baru tentang teori sel. Teori sel, sejarah sel. Banyak ya? Syukur. Ya ada, oke. Nah, kita coba nih tadi. Kira-kira Valda ingat nggak ya? Ilmuwan yang mencetuskan istilah sel pertama kali siapa ya? Robert Hooke. Robert Hooke, pintar. Robert Hooke tadi dia nemuin istilah sela, ruang berongga. Objek penelitiannya apa ya? Tadi. Gabus yang pohon. Betul, kulit pohon ek ya. Ya betul, pintar, Masya Allah. Lanjut yang kedua, teori sel menurut Rudolf Virchow. Itu apa ya? Hmm, Tadi yang pakai bahasa Latin. oh, yang semua sel berasal dari sel sebelumnya. Betul, pintar. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Omniselula, iselula. Oke. Lanjut. Objek pengamatan Anthony van Leeuwenhoek dan Robert Hooke. Tadi Robert Hooke udah. Kalau Anthony van Leeuwenhoek, apa yang diamati ya? Dengan mikroskopnya. Yang sel hidup. Iya betul, sel hidup. Dia ngamatin apa tuh? Air air kolam ya, air Oh, hujan. Ya, air hujan yang jatuh ke tanah. Nah, itu banyak mikroba tuh. Banyak eh, hewan-hewan protozoa gitu. Oke, saya lanjut ke siapa sih ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan istilah protoplasma? Huruf depannya sama kayak protoplasma. Nama belakangnya. Bapak Purkinje. Iya, oh, protoplasma Purkinje, oke? Nah, Bapak Yohanes Purkinje, dia yang pertama kali ngasih nama nih, protoplasma. Gitu. Oke, lanjut yang terakhir, teori sel yang dicetuskan oleh Bapak Matthias Kleiden, ahli botani Jerman. Tadi sama temennya Theodor Swan. hmm, Karena dia botani, berarti objeknya apa, Valda? Hewan atau tumbuhan? tumbuhan. Tumbuhan, oke. Nah, menurut Bapak Kleiden, tumbuhan yang kita lihat makroskopis itu ternyata tersusun atas sel-sel.
Gitu. Berarti sel-sel adalah unit struktural penyusun tumbuhan gitu spesifiknya ya. Hmm. Oke, nah itu yang biasanya dibahas sih di sekolah. Sebenarnya masih ada banyak banget tentang sel, ya. Kalau dibikin tabel tuh banyak banget. Nah, dari teori sel, berarti kan kita eh, dari sejarah sel kita bisa lihat bahwa eh, masing-masing ilmuwan itu mencoba untuk eh, mengamati tiap-tiap objek ya yang nanti menghasilkan temuan-temuan. Nah, biologi, kalau Valda ingat lagi, di kelas 10 awal banget, dia itu bagian dari sains atau ilmu pengetahuan yang punya sifat namanya akumulatif. Akumulatif itu terus diperbarui, terus disempurnakan. Itu artinya selalu ada temuan-temuan baru. Nah, untuk sel sendiri, tadi sebagai eh, objek atau unit yang kecil mikroskopis. Berarti untuk mempelajarinya itu sangat bergantung pada perkembangan mikroskop. Nah, kenapa sih kalau Kak, dia benar-benar ya? maaf, Kenapa? aku Mm-mm. dipanggil sama nenek aku. Bentar ya, Kak. Oh iya, boleh boleh, mangga silakan. Mama. Maaf ya, Kak. Aku Ya, udah. oke, nggak apa-apa. Lanjut kita ke ukuran sel. Oke. Jadi ini eh, perbandingan nih, perbandingan berbagai objek. Kalau kita lihat eh, ini ada unaided eye, berarti mata tanpa alat ya, mata telanjang itu kasat mata. Ini kita bisa lihat sampai paling sekitar ukuran telur katak. Nah, kemudian nanti ada mikroskop cahaya. Kalau mikroskop cahaya ini dia hanya bisa ngelihat sampai ke bakteri terkecil, baru nanti ada mikroskop elektron. Nah, untuk sel sendiri, dia ukurannya tuh biasanya pakai satuan mili mikron, mili apa sih mikrometer lah, atau lambangnya kayak gini ya, kayak huruf U gitu. Ini mikrometer, dia 10 pangkat minus 6 meter, berarti 1 meter dibagi 1 juta. Tuh, jadi kecil ya. Nah, sebagian besar sel itu ukurannya range-nya 1 sampai 100 mikrometer. 1 sampai 100 mikrometer itu berarti kita umumnya nggak bisa lihat secara langsung gitu ya. Karena dia ada di zona light microscopy untuk 1 sampai 100 mikrometer. Nah, tapi ada sih sel terpanjang. Sel terpanjang yang makroskopis itu adalah sel saraf. Contohnya sel saraf yang ada di jerapah. Jerapah itu kan lehernya panjang banget ya. Nah, sistem saraf pusat itu di otak, di kepala. Nah, nanti sistem saraf itu harus menjangkau seluruh bagian tubuh. Nah, panjang tuh untuk sel saraf itu bisa dilihat tanpa alat. Tapi kalau sel-sel secara umum yang lain itu belum bisa. Nah, ada juga sel yang bisa kita lihat. Kalau kita masak telur, gitu ya. Nah, itu baru satu sel tuh. Sel.
eh, telurnya apa tuh namanya ayam gitu. Jadi untuk sel terkecil nanti ada sel mikoplasma ukurannya 0,1 mikrometer. Nah, tapi kalau untuk ngamatin bagian dalam sel itu belum bisa pakai mikroskop cahaya gitu. Jadi nanti kita punya dua macam mikroskop secara umum nih ya. Ada mikroskop yang pakai berkas cahaya, ada mikroskop yang pakai berkas elektron. Nah, untuk ngamatin eh, secara umum dari luar, bagian luar sel, atau bukan bagian luar sel ya, sel-sel yang ukurannya masih besar gitu ya, itu masih bisa pakai mikroskop cahaya. Tapi kalau bagian dalam sel, kayak mau lihat mitokondrianya, badan Golginya, ribosom, nukleus, yang bagian dalamnya itu nggak bisa pakai mikroskop cahaya, karena dia ada batas perbesaran dan batas resolusi. Nah, kalau mau lihat yang lebih detail, itu pakai mikroskop elektron. Jadi kalau mikroskop cahaya itu hmm, dia perbesarannya paling paling besar ya, 1000 kali dari ukuran objek aslinya gitu. Tapi kalau mikroskop elektron bisa 1 juta kali dari ukuran objek awalnya gitu. Tapi masing-masing ada plus minus. Kalau mikroskop cahaya kita bisa ngamatin sel-sel yang masih hidup. Nah, kalau mikroskop elektron, ini mikroskopnya yang sebesar ini nih, yang gede ini. Nah, ini mikroskop elektron. Kalau yang ada di lab-lab BP ya, nah Ustazah, kakak kan juga dulu guru BP ya, itu masih adanya mikroskop cahaya gitu. Karena mikroskop elektron tuh adanya paling di universitas-universitas. Itu dia gede banget. Nah, untuk mikroskop elektron biasanya spesimennya tuh harus dipersiapkan dulu. Nah, itu tuh persiapannya bikin sel-selnya mati gitu. Nah, mikroskop elektron kita bandingin ya. Kalau mikroskop cahaya hasilnya tuh kayak gini. 2 dimensi. Kemudian ini ada sel darah merah yang ini nih yang kayak koin tengahnya itu kayak bolong karena memang eh, bagian dalamnya tuh pipih gitu. Jadi kalau terlihat hasilnya tuh kayak bolong. Nah, ini yang ungu ini adalah eh, sel darah putih, leukosit. Nah, ini hasil dari mikroskop cahaya. Ini perbesaran kayaknya sekitar 400 kali dari ukuran asli. Nah, tapi kalau mau lihat bentuk 3D-nya kayak gimana, itu bisa pakai mikroskop elektron yang jenisnya scanning. Jadi ada istilah SEM, SEM, Scanning Electron Microscope, atau mikroskop elektron payar. Itu kita bisa lihat nih, oh ternyata sel darah merah tuh dia bentuknya bikonkav ya, gitu. Kayak beanbag gitu. Beanbag itu kan ada bagian yang bolongnya ya. Tuh. Ini sel darah merah. Nah, ini keping darah. Oh, ini sel darah putih, maaf. Kemudian ada keping darah gitu. Kemudian ada lagi kalau mau lihat bagian dalam mitokondria misalnya, dia pakainya TEM, Transmission Electron Microscope. Mikroskop elektron transmisi gitu. Jadi kapan ditemukan mikroskop elektron? Di sekitar tahun 1950. Jadi sebelum 1950 itu belum bisa benar-benar diamati hmm, banyak hal, misalnya kayak virus. Virus itu untuk melihat bentuk-bentuknya kan udah belajar ya di kelas 10. Virus tuh ada yang bentuknya icosahedral, ada yang bentuknya helikal, ada yang bentuknya eh apalagi tuh yang kayak huruf T, kayak eh, pro profag ya gitu. Nah, itu diamatinnya harus pakai mikroskop elektron gitu. Biasanya kalau bisa mau lihat bentuknya tuh pakai yang TEM gitu. Jadi untuk ngamatin sel itu butuh banget tools, alat, yaitu mikroskop gitu. Lanjut. Nah, tadi sel itu kita aja punya 37 triliun sel. Loh, kok kenapa sel itu banyak banget sih? Kayak kenapa nggak dibikin satu sel besar aja gitu? Nah, ternyata kalau eh, eh,
ngitung matematikanya juga, semakin kecil ukuran sel, ternyata semakin besar luas permukaannya. Nah, luas permukaan ini nanti membantu untuk exchange, untuk pertukaran zat, pertukaran energi antara bagian dalam sel sama lingkungan luar. Itu. Kemudian kalau selnya lebih banyak, itu kan kalau satu selnya mati atau beberapa sel yang mati, nggak bikin kematian satu organisme gitu. Jadi istilahnya dia Masya Allah ya, diciptakannya kecil-kecil gitu, itu ternyata membantu exchange matter, material ataupun